Manfaat dan tujuan firman Tuhan dituliskan. Cara para nabi dan rasul mendapatkan wahyu untuk menuliskan firman Tuhan. Seluruh isi di Alkitab adalah inspirasi Allah. Tuhan menggunakan media bahasa untuk menyatakan kehendak-Nya kepada manusia. Dan wahyu Allah itu kemudian menjadi dapat dituliskan. Alkitab adalah hasil dari kebenaran yang dinyatakan Allah kepada kita melalui pekerjaan Roh Kudus, yang kemudian meneruskan dan menjaga pekabarannya melalui agen manusia. Alkitab ditulis memakai gaya bahasa si penulis yang diilhami. Dan tentunya setiap gaya penulisan dalam Alkitab itu berbeda pada masing-masing kitabnya. Karena dalam setiap kitab yang ditulis tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan latar belakang si penulis. Alkitab menunjuk kepada Allah sebagai pengarangnya, namun ditulis oleh tangan manusia. Terdapatnya berbagai pola penulisan dalam kitab-kitab yang berbeda menunjukkan karakteristik beberapa penulis. Kebenaran yang dibukakan semuanya adalah diilhamkan Allah. 2 Timotius 3 ayat 16. Namun diungkapkan dalam kata-kata manusia. Para nabi tidak membuat atau menulis Alkitab melalui kehendak pikirannya sendiri. Karena Alkitab itu tidak sama seperti dengan buku lainnya. Tetapi para nabi itu digerakkan sedemikian rupa oleh Roh Kudus sehingga isi pekabaran mereka berasal dari Allah. Pesan atau tulisan dari para nabi di Alkitab itu adalah berasal dari Tuhan dan bukan dongeng isapan jempol manusia. 2 Petrus 1 ayat 16. Sehingga dengan demikian maka isi Alkitab itu adalah kebenaran yang dapat dipercaya. Orang-orang kudus Allah berbicara dengan digerakkan oleh Roh Kudus dalam menuliskan Alkitab. 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi pengarang isi Alkitab yang sebenarnya itu adalah Allah sendiri. Makanya Alkitab secara tepat dapat disebut sebagai kitab suci. Roma 1 ayat 2. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dan tentunya yang dimaksud dengan kitab suci dalam kedua ayat tersebut adalah semua tulisan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama yang merupakan kitab suci yang dituliskan oleh para nabi yang sumbernya berasal dari tuntunan Allah. Dan manfaat Alkitab itu adalah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki dan mendidik orang dalam kebenaran, sehingga seluruh umat Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Selain memiliki manfaat, Alkitab juga mempunyai tujuan seperti yang Allah perintahkan kepada para nabi dan rasul, supaya firman-Nya dituliskan dalam bahasa manusia. Contohnya seperti yang Allah perintahkan kepada Musa, seorang pemimpin politik dan militer. Yosua, seorang pemimpin politik dan militer. Yeremia, seorang muda dan imam. Yohanes, seorang murid Yesus terkasih yang dibuang di pulau Patmos. Inilah tujuan mengapa firman Tuhan itu perlu untuk dituliskan, seperti yang dikatakan oleh beberapa penulis Alkitab dalam ayat-ayat tadi, yaitu 1. Agar umat Tuhan tidak mudah melupakannya. 2. Kata-kata yang tertulis di Alkitab menjadi referensi atau petunjuk yang tetap yang mengarahkan kita kepada Allah dan kehendak-Nya. 3. Dokumen tertulis biasanya dapat disimpan lebih baik dan jauh lebih dapat dipercaya daripada pesan lisan yang harus disampaikan secara berulang-ulang. 4. Firman yang tertulis dapat disalin berulang kali, juga dapat diakses lebih banyak orang daripada jika hanya diucapkan. 5. Tulisan dapat menjangkau pembaca yang tak terhitung jumlahnya di banyak tempat dan bahkan benua yang berbeda, dan menjadi berkat bagi banyak generasi. Bahkan jika orang-orang tidak bisa membaca sendiri, orang lain dapat membacakannya kepada mereka.